Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Eko. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat ya? Tetap sehat, tetap olahraga, tetap makan yang bergizi, jangan lupa istirahat. Ya, supaya kita tetap sehat, bugar, dan selalu siap untuk menuntut ilmu. Baik anak sekalian, pada kali ini Ustadz akan mengajak kalian belajar tentang menuntut ilmu. Nah, masih ingat dalil tentang menuntut ilmu? Hadisnya minimal gitu ya. Masih ingat? Ustadz pasti yakin kalian masih ingat. Nah, apa? Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki. Seperti kalian ini kalian masih wajib menuntut ilmu. Jangan kalian, Ustadz juga masih menuntut ilmu ya, masih banyak belajar, harus banyak belajar bersama-sama. Baik, sebelum nanti Ustadz akan membahas panjang lebar, Ustadz akan munculkan sebuah video yang sangat-sangat cocok buat kalian. Kalian nanti cermati, resapi apa yang akan kalian dapatkan di sebuah tayangan video tersebut. Oleh karena itu, saksikan video ini ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking wajibnya kita mencari ilmu sehingga saya mengingatkan sebuah kisah. Kisah siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar yang artinya anak batu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 73 Hijriah di pinggiran sungai Nil di Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Kabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Gaza. Suatu ketika saat beliau masih belajar di sebuah pesantren, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, terlalu tertinggal jauh dari teman-temannya, bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di pesantren, yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Nah, ini sepenggalan kisahnya. Nanti kita petik hikmah dari kisah ini, ya, dari kisah ini. Bagaimana nih kelanjutannya coba? Nah, kita lanjutkan biar ente paham. Di tengah-tengah perjalanan pulang, dalam kegodaan hatinya meninggalkan pesantrennya, hujan pun turun dengan sangat lebatnya, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sesungguhnya sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setes air? Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu seketika tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia asah terus-menerus, maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh. Lalu beliau kembali ke pesantrennya dan menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di pesantrennya itu. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar, dan ia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan kitab-kitab yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari, Asy-Syarih Sahih Bukhari, Bulughul Maram min Alidatul Akhram, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Tahzibut Tahzib, Ad-Darul Kaminah, Taghliqut Talik, Inba'ul Gumar bi Anba'il Umar, dan lain-lain.
Bahkan menurut muridnya yaitu Imam Asy-Syakawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagai peneliti pada zaman itu menghitungnya dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis. Catatan hikmah dari kisah ini adalah kisah beliau di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah ataupun putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan itu, baru luar biasa. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala marrada lahu wa ma lahum min dunihi. Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sesekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi inti dari surat Al-A'raf ayat 11 ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai Ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Itu saja. Ingat, kita harus selalu kuat, selalu tawakal, berdoa, ikhtiar, dan belajar. Baik, kalian tadi sudah melihat videonya ya. Bercerita tentang siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang luar biasa, ulama besar, dan karya-karyanya sampai saat ini masih banyak dicari oleh para penuntut ilmu. Nah, Masya Allah, luar biasa. Dikisahkan tadi sedikit ya, Ustadz ulangi. Beliau adalah seorang anak yatim yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Beliau besar bersama saudaranya dan sekolah. Nah, yang menarik di sini adalah beliau ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah bukan termasuk orang yang pandai, orang yang pinter, gitu kan. Yang menarik, ketika belajar ketinggalan temennya, ketika guru menyampaikan ilmu beliau lupa. Nah, ini kan ada dan banyak saat ini ya. Kalian gitu enggak kalau belajar? Pasti ada ya. Tapi ini luar biasa. Beliau berpikir seperti itu, Masya Allah, sekarang jadi ulama besar. Ilmunya yang luar biasa sampai saat ini masih digunakan. Nah, ini menarik. Beliau biarpun tidak mampu, sering ketinggalan. Nah, ini ketika beliau pulang dari madrasah atau pesantren atau sekolah pada waktu itu, tempat beliau belajar. Nah, hujan, ini kan, hujan, pulang dari sekolah hujan. Beliau berteduh di sebuah gua. Nah, disitulah beliau mengalami sebuah renungan yang sangat mendalam. Beliau memperhatikan tetesan air yang jatuh ke sebuah batu. Nah, dengan seperti beliau melihat ini batu yang keras bisa menjadi ada cekungan karena tetesan air ini. Nah, dari sinilah beliau berpikir, wah, saya pasti bisa. Air yang sangat kecil saja tetesannya itu bisa membuat batu yang keras ini berubah bentuk. Nah, akhirnya beliau setelah kejadian itu beliau semangat, beliau senang, tambah rajin belajar, dan Masya Allah, karya-karyanya
sampai saat ini masih ada. Nah, ini yang menarik, sehingga kalian harus bisa meneladani beliau, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Tetap semangat belajar. Nah, itu anak sekalian, itu sedikit ulasan sedikit tentang video tadi. Nah, lalu selanjutnya ini Ustadz belum bicara materi ya, langsung Ustadz kasih tugas buat kalian. Nah, dari video tadi coba kalian cari nilai-nilai positif yang bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tulis di buku kalian seperti biasanya, di foto, lalu dikirim ke link yang Ustadz kasihkan, hingga nanti kalian bisa merenungkan apa sih yang bisa diteladani, nilai positifnya apa, dan bisa saya teladani, saya amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tugasnya. Itu ya, mudah ya, tidak sulit ya. Ustaz bisa ya, Ustaz yakin kalian pasti bisa. Oke? Ya.